Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kalau marilah kita limpah curahkan kepada baginda kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anak Bapak yang soleh dan soleha yang hari ini penuh dengan semangat, penuh dengan keceriaan dan kalian juga yang sudah siap untuk menerima pelajaran pada hari ini. Untuk mengawali pertemuan kita kali ini, kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan Allah berikan kepada kita kelancaran dalam proses belajar walaupun dengan menggunakan masih jarak jauh, dan juga Allah berikan keberkahan kepada kita semua, dan juga kita berdoa semoga Allah memberikan ilmunya kepada kita, ilmu yang banyak dan bermanfaat untuk kita dunia sampai ke akhirat, dan Allah jadikan kita sebagai seorang muslim mukmin munjin yang sejati yang taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala qulatin shoriha wa ila nabiyyina Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillahumul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, setelah kita membaca doa, kita lanjutkan dengan mengabsen ya anak-anak ya. Untuk kita absen pertemuan kita kali ini, silakan kalian isi di kolom komentar untuk menunjukkan bahwasannya kalian hadir. Oke, baik. Untuk pertemuan kita kali ini, puji syukur juga, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali belajar. Nah, karena mencari ilmu itu adalah karunia, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Selain Allah memberikan kenikmatan iman dan Islam di dalam diri kita, Allah juga memberikan kenikmatan jiwa kita, batin kita, hati kita, nurani kita untuk mau menerima pelajaran ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh guru-guru kita semua, ya, guru-guru kalian semua. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mencerna, memahami, dan mengamalkan dalam keseharian kalian semua. Baik anak-anak, sekarang kita belajar ini pertemuan pertama ya di pelajaran SKI untuk kelas 6. Nih, kalian kelas 6, kalian harus sudah lebih fokus lagi, harus lebih konsentrasi lagi, jangan terlalu banyak santai, jangan terlalu banyak main, jangan sampai kalian zolim dengan waktu yang kalian jalani. Artinya apa? Jangan kebanyakan dipakai untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Waktunya belajar, waktunya sekolah, kalian harus tertib, kalian harus disiplin untuk belajar dan menerima pelajaran ya. Nah, kelas 6 pada kali ini kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Hari ini Bapak dipercayai juga untuk memberikan materi ajaran tentang SKI kepada kalian. Nah, di bab pertama, di awal pertemuan ini kalian sudah pada punya LKS-nya, silakan kalian buka LKS kalian. Kalian sambil melihat video, sambil melihat buku LKS kalian juga ya. Jadi sambil disimak. Nah, jadi nanti kalau ada soal atau ada pertanyaan, kalian bisa langsung menjawabnya. Baik. Langsung saja. Nah, di pelajaran pertama, di sini di dalam LKS kita dijelaskan akan membahas tentang Maulana Malik Ibrahim. Kita akan membahas tentang Maulana Malik Ibrahim. Siapa itu Maulana Malik Ibrahim? Seseorang manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sunan atau wali ya. Atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Gresik. Sunan Gresik. Ya. Sunan Gresik atau dikenal sebagai Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim juga dikenal sebagai Sunan Gresik. Jadi di Indonesia ini ada sering kita dengar dengan Wali Songo. Songo itu artinya bahasa Jawa. Kalau kalian ada orang Jawa, kalian pasti paham. Sangat atau Songo itu 9, jadi 9 wali. Nah, salah satu dari 9 wali yang ada di bumi Indonesia ini, nah, yang masyhur, yang terkenal yaitu adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Ngapain sih Sunan Gresik di Indonesia? Apalagi kalau bukan untuk menyiarkan agama
Islam. Kalian simak dan kalian perhatikan di buku LKS kalian juga. Nah, Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu sunan yang ada di dalam Wali Songo. Beliau adalah putra dari Jamaluddin Akbar Husaini. Putra Sunan Malik Ibrahim itu putra dari siapa tadi? Dari Jamaluddin Akbar Husaini. Jadi ayahnya Sunan Maulana Malik Ibrahim yaitu adalah Jamaluddin Akbar Husaini. Ya, beliau lahir pada awal abad ke-14 Masehi. Lahirnya pada awal abad 14 Masehi. Kalian ingat ini. Sunan Maulana Malik Ibrahim itu lahir pada awal 14 di awal abad 14 Masehi. Nah, ibu dari Sunan Maulana Malik Ibrahim belum diketahui namanya siapa. Maulana Malik Ibrahim memiliki istri yang bernama Siti Fatimah. Istrinya bernama Siti Fatimah. Ya, istrinya bernama Siti Fatimah yang merupakan keturunan dari Raja Campak atau dinasti Azmatkan. Dari dinasti Azmatkan. Tuh, nama istri daripada Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim memiliki karomah atau biasa dikenal dengan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Karomah yang diberikan Allah kepada Sunan Maulana Malik Ibrahim yaitu beliau mampu menurunkan hujan yang lebat. Salah satu karomahnya, ya, salah satu karomah atau keistimewaan yang Allah berikan kepada Sunan Malik Ibrahim yaitu beliau bisa menurunkan hujan. Dan juga murid-muridnya diajarkan untuk melakukan atau mencegah daripada perampokan. Itu salah satu karomah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ya. Nah, dan selain karomah, Sunan Maulana Malik Ibrahim juga memiliki karya dalam bidang kesenian. Jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim itu memiliki karya, jiwa seninya ada. Makanya beliau memiliki sebuah karya dalam bidang kesenian dan juga beliau fokus juga terhadap bidang pendidikan. Nah, ya, ini luar biasa nih. Karya seni yang terkenal yaitu lagu Gundul-Gundul Pacul. Karya seni Sunan Gresik. Yaitu lagu Gundul Pacul. Kalian pasti sudah bisa ya lagunya ya. Gundul Pacul Cul. Nah, itu adalah salah satu karya daripada Sunan Gresik. Ya, tuh kalian harus tahu. Nah, kemudian dalam bidang pendidikan dia mendirikan pondok pesantren yang terkenal di daerah Leran, kota Gresik. Jadi di dalam pendidikan Sunan Gresik itu membuat sebuah pondok pesantren di daerah Leran, daerah Gresik, Jawa Timur ya Gresik itu. Dan Sunan Maulana Malik Ibrahim membantu dan mengajarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, hal ini menciptakan persepsi khusus tentang asal-usul beliau dalam diri masyarakat. Jadi Sunan Gresik itu berdakwah di Pulau Jawa sana. Nah, Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun nih. Wafatnya pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Jadi kalau kalian ingin berziarah ke makam Sunan Gresik bisa. Sampai sekarang masih ada di sana di daerah Wetan, Gresik, Jawa Timur ya. Nah, selanjutnya asal usul Maulana Malik Ibrahim. Asal usulnya nih, jauh sebelum Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa, sebenarnya sudah ada masyarakat Islam di daerah pantai utara, termasuk di desa Leran. Jadi sebelum Sunan Maulana Malik Ibrahim berdakwah di Nusantara, di Indonesia, khususnya di daerah Gresik, sebenarnya agama Islam itu sudah ada.
Jadi bukan pertama kali Sunan Gresik menyiarkan agama Islam, tetapi sudah ada orang yang beragama Islam, hanya saja masih sedikit. Belum banyak orang yang memeluk agama Islam. Buktinya mana Pak? Seandainya sebelum Sunan Gresik datang ke Jawa untuk berdakwah, tapi sudah ada agama Islam. Nah di sini ada buktinya. Dibuktikan dengan adanya makam seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun. Fatimah binti Maimun yang meninggal pada tahun 475 Hijriah atau pada tahun 1082 Masehi. Jadi sebelum zaman Wali Songo, Islam sudah ada di Pulau Jawa, yaitu daerah Jepara dan Leran. Jadi sebelum Wali Songo ada, Islam itu sudah mulai ada di Pulau Jawa, sudah ada yang berdakwah. Siapa yang berdakwahnya? Nanti ada selanjutnya di depannya ya, kita akan bahas. Seperti itu. Nah, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Maulana Malik Ibrahim yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai kakek bantal itu diperkirakan datang ke Gresik pada tahun 1404. Datang ke Gresik itu kurang lebih diperkirakan, ini hanya perkiraan ya, 1404 Masehi. Beliau berdakwah di daerah Gresik dan akhirnya wafat pada tahun 1419 Masehi. Dan masa kerajaan yang berkuasa di Jawa Timur adalah Majapahit. Jadi pada waktu itu yang berkuasa di Jawa Timur itu kerajaan Majapahit. Dan juga keturunan ada yang menyebutkan Sunan Maulana Malik Ibrahim ini berasal dari daerah Turki dan pernah mengembara di daerah Gujarat. Itu ada menurut sebagian kaul pendapat yang mengatakan Sunan Gresik itu keturunan dari Turki, daerah Turki. Dulu emang kalau kita lihat sejarahnya lagi pada waktu itu Turki sedang berjaya ya, zaman-zamannya Turki Utsmani, Ottoman itu sedang berjaya-jayanya Islam, penyebaran agama Islam sedang gencar-gencarnya. Waktu itu oleh para sahabat, para tabi'in itu sedang menyiarkan agama Islam luar biasa. Jadi seperti itu. Nah, di Jawa, Sunan Maulana Malik Ibrahim bukan hanya berhadapan dengan masyarakat Hindu, melainkan juga harus bersabar terhadap mereka yang terlanjur mengikuti ajaran sesat. Jadi dakwah daripada Sunan Maulana Malik Ibrahim bukan hanya untuk mengajarkan orang-orang Hindu mempercayai Allah atau mengajarkan orang-orang Hindu untuk mengimani agama Islam, mengimani Allah dan Rasulnya. Tetapi pada waktu itu, pada masa itu, banyak warga-warga di sana pun bukan hanya beragama Hindu, dan tidak sedikit mereka yang sesat atau mempercayai daripada setan-setan dan sebagainya. Masih banyak yang menyembah pepohonan, masih banyak yang menyembah pohon-pohon besar, tempat-tempat yang diagungkan, yang disakralkan oleh mereka ini. Ini tantangan dakwah daripada Sunan Gresik luar biasa. Nah, dan luar biasanya cara metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gresik, yaitu beliau tidak langsung menghajar atau melarang secara terang-terangan atau secara brutal, tetapi dia secara lemah lembut, memberikan pemahaman bahwasanya agama Islam yang benar dan agama Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu itu Islam masih minoritas, masih sedikit di Indonesia. Jadi seperti itu. Dari sifat yang lemah lembutnya itu, belas kasihnya dan ramah tamah kepada semua orang, alhamdulillah berkat kerja keras dan ikhtiar daripada Sunan Gresik, sifatnya yang sopan, yang santun, itu membuat orang-orang menjadi tertarik kepada agama Islam. Jadi tertarik terhadap agama Islam, dan banyak orang-orang Buddha dan orang-orang yang waktu itu belum mengenal Allah, mereka berbondong-bondong untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, wasilah daripada berkat dakwah daripada Sunan Gresik pada waktu itu. Ya, di sini banyak nih. Kalian bisa baca juga di buku kalian. Jadi bukunya jangan cuma hanya ditonton aja, jangan cuma dilihatin saja, ditaruh di dalam lemari, ditaruh di dalam tas saja, tetapi harus kita baca, kita pelajari, kita amati. Ya. Nah, selanjutnya kisah perjalanan hidup. Selanjutnya Sunan Maulana itu hanya sekilas sedikit
sejarah daripada Sunan Maulana Malik Ibrahim atau yang sering dikenal dengan Sunan Gresik. Nah, untuk itu kalian lihat di halaman 5. Di halaman 5 di buku LKS itu ada poin C, kisah perjalanan hidup Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Nah, ini tugasnya. Bapak kasih tugas untuk kalian. Kalian rangkum daripada halaman 5 sampai dengan halaman 7. Sampai halaman 8. Hanya saja aktivitas individu pertanyaannya nggak usah. Kalian tugasnya hanya merangkum kisah perjalanan hidup Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, peninggalan sejarah Maulana Malik Ibrahim, aroma Sunan Maulana Malik Ibrahim, dan lainnya. Itu kalian rangkum. Jadi tugasnya itu aja. Aku minta kalian kelas 6 sudah pada besar, kalian pasti bisa merangkum. Jadi kalian rangkum. Merangkum itu kayak gimana? Bapak ingatkan kembali, merangkum itu tidak disalin semuanya, tetapi kalian baca buku LKS-nya, kalian cari poin-poin terpentingnya saja. Kalian cari poin-poin terpentingnya menurut kalian penting, itu kalian tulis, kalian tuangkan di dalam buku kalian. Itulah cara merangkumnya. Ya, merangkumnya nggak boleh sedikit. Dari sekian banyaknya, dari halaman 6 sampai halaman 8 itu kalian rangkum, ya. Hanya itu. Jadi untuk tugasnya merangkum saja. Baik, anak-anak, cukup mencukupkan pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.